Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada kesempatan video kali ini, kita masih melanjutkan tema besar kita, keluarga sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica, gereja mini. Kalau dalam konten tayangan yang lalu, kita berbicara mengenai arti Ecclesia Domestica yang telah dirumuskan oleh para bapak-bapak gereja. Dalam video kali ini kita akan membahas subtema makna keluarga sebagai Ecclesia Domestica yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Tujuan video ini adalah, saya mengatakan, merupakan katekese keluarga untuk umat Katolik pada umumnya, supaya mereka semakin memahami dan mengerti martabat keluarga dalam gereja. Terus terang, banyak dari antara kita yang sama sekali tidak mengerti panggilan dan perutusan yang sangat dijunjung tinggi dan diharapkan berfungsi secara benar dalam perutusan mereka ini oleh gereja. Maka harapan saya, umat dan keluarga Kristiani semakin mengerti dan menjaga bahwa keluarga mereka mempunyai tugas, dan gereja yang melekat dalam panggilan keluarga. Maka marilah kita memohon bantuan Tuhan supaya melindungi dan memberkati keluarga-keluarga kita, supaya menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan damai. Akhirnya, terima kasih atas segala kerelaan dan kesediaan Anda meluangkan waktu untuk menikmati tayangan video ini. Selamat menyaksikan video ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama disebut bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan menjadi sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristiani. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1656 dikatakan bahwa keluarga-keluarga Kristen itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Karena itu Konsili Vatikan II menamakan keluarga menurut sebuah ungkapan tua, Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga, dalam Lumen Gentium artikel 11. Dan bandingkan pula Familiar Constitutio nomor 21. Dalam pengakuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing secara istimewa.
terutama panggilan rohani. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1666, keluarga Kristen adalah tempat anak-anak menerima pewartaan pertama mengenai iman. Karena itu tepat sekali ia dinamakan gereja rumah tangga, suatu persekutuan rahmat dan doa, satu sekolah untuk membina kebajikan manusia dan cinta kasih Kristiani. Kamus Gereja Katolik 2685 dikatakan, keluarga Kristiani adalah tempat pendidikan doa yang pertama. Dan atas dasar sakramen perkawinan, keluarga adalah gereja rumah tangga, di mana anak-anak Allah berdoa. Dan sebagai gereja, mereka belajar bertekun dalam doa itu, teristimewa untuk anak-anak kecil. Doa sehari-hari dalam keluarga adalah kesaksian pertama untuk ingatan gereja yang hidup, yang dibangkitkan dengan penuh kesabaran oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, hal yang kedua dikatakan bahwa keluarga Kristiani merupakan tempat dilaksanakannya misi imamat bersama yang diterima melalui pembaptisan, yaitu dengan menyambut sakramen-sakramen, berdoa dan mengharapkan kasih. Katekismus Gereja Katolik 1657 mengatakan, di sini dilaksanakan imamat yang diterima melalui pembaptisan, yaitu imamat bapa keluarga, ibu, anak, dan semua anggota keluarga atas cara yang paling indah dalam menyambut sakramen-sakramen, dalam doa dan bersyukur, dengan memberi kesaksian hidup yang suci, dengan pengingkaran diri serta cinta kasih yang aktif. Dengan demikian, keluarga adalah sekolah kehidupan Kristen yang pertama dan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Di sini orang belajar ketabahan dan kegembiraan dalam pekerjaan, cinta saudara sekandung, pengampunan dengan jiwa besar, malahan berkali-kali, dan terutama pengabdian kepada Allah dalam doa dan dalam penyerahan hidup. Hal yang ketiga dikatakan bahwa keluarga Kristiani merupakan presentasi dan pelaksanaan persekutuan gereja, yaitu persekutuan iman, harapan, dan kasih. KGK 2204 mengatakan, keluarga Kristen adalah satu penampilan dan pelaksanaan khusus dari persekutuan gereja. Karena itu ia dapat dan harus dinamakan juga gereja rumah tangga. Ia adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih seperti yang telah dicantumkan di dalam Perjanjian Baru. Keluarga memainkan peranan khusus di dalam gereja. Keluarga sebagai gereja kecil, eklesia domestika, dengan cara tertentu dan dengan cara tersendiri
menjadi gambaran yang hidup dan penampilan historis dari misteri gereja. Hal yang keempat dikatakan bahwa keluarga Kristiani adalah persekutuan antara anggota-anggotanya yang menjadi tanda dan gambaran persekutuan Allah Trinitas. KGK 2205 menuliskan, keluarga Kristen adalah persekutuan pribadi-pribadi, satu tanda dan citra persekutuan Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Di dalam kelahiran dan pendidikan anak-anak tercermin kembali karya penciptaan Bapa. Keluarga dipanggil supaya mengambil bagian dalam doa dan kurban Kristus. Doa harian dan bacaan kitab suci meneguhkan mereka dalam cinta kasih. Hal yang kelima, disebutkan bahwa seperti halnya gereja, keluarga-keluarga Kristiani mempunyai tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Dalam KGK 2205, keluarga Kristen mempunyai suatu tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Begitu kayanya warta ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menyimak dan memperhatikan apa yang diajarkan, dikatakan dalam katekismus kita ini. Kita mengakui martabat yang begitu tinggi bagi keluarga. Dan keluarga sebagai eklesia domestika merupakan tempat yang kudus. Karena di dalam keluarga Allah sendiri hadir di tengah-tengah umatnya. Secara khusus dalam doa keluarga digenapilah sabda Tuhan yang mengajarkan bahwa jika 2 atau 3 orang yang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Bandingkan Matius 18 ayat 20. Tempat yang kudus dalam keluarga tidak untuk diartikan secara jasmani, di mana keluarga menyediakan tempat khusus untuk berdoa, tetapi juga tempat kudus rohani, di mana keluarga bersama-sama menerapkan iman, pengharapan, dan kasih yang melibatkan pengorbanan dan pemberian diri seturut teladan Kristus. Dengan menerapkan kasih dan pengorbanan, hidup anggota keluarga mengambil bagian dalam kurban Kristus bagi pengudusan umat manusia dan turut mengambil bagian dalam tugas gereja menjadi sarana keselamatan. Apa yang kurang dengan keluarga kita? Begitu indah peran dan martabatnya dalam rencana keselamatan Allah. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa keluarga adalah sel terkecil yang sangat menentukan mati dan hidupnya gereja masa depan. Hancurnya kehidupan keluarga adalah kehancuran hidup gereja itu sendiri. Marilah kita semakin memohon rahmat
bagi keluarga-keluarga kita, supaya suasana damai dan bahagia semakin menjadi warna situasi keluarga kita. Banyak berkah dari Tuhan dan membuat hati kita semakin terbuka pada karyanya. Akhirnya, terima kasih. Terimalah salam saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.